lagi mini podcast tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah di Mekah dan Madinah. Tugas ini bertujuan untuk UAS mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Yeay. Bye-bye. Gak kerasa ya, sekarang kita sudah UAS. Iya ya, ntar lagi UAS. Bentar lagi semester 4. Apa sih mata kuliah yang kalian ingat dari mata kuliah peradaban Islam ini? Mungkin peradaban Islam pada masa Rasulullah. Itu tema pertama kita yang pelajari ya? Iya, kan kelompokku. Peradaban Islam di masa Rasulullah itu dibagi dua ya? Iya, yang pertama itu di Mekah sama di Madinah. Terus siapa yang hafal tuh kalau peradaban Islam pada masa Rasulullah di Mekah? Oh, di masa Rasulullah dakwah di Mekah itu kan ada dengan dua cara ya. Ada yang dakwah secara terang-terangan sama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang pertama kali itu kan dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena pada masa itu Mekah itu dikuasai oleh kaum Quraisy. Kalian hafal gak sih biografi dari Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad tuh nabi terakhir. Dia tuh lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di Mekah, dan dia tuh nabi yang paling berpengaruh dalam suku Quraisy. Jadi waktu masa nabi itu lahir, jadi dominan yang ada di Mekah itu suku Quraisy. Jadinya dia tuh kan berdakwah di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan suku Quraisy itu, karena kan waktu itu kebanyakan suku-suku di Mekah itu kebanyakan suku yang nyembah berhala, jadi kebanyakan yang bukan Islam lah gitu. Tapi setelah itu Nabi Muhammad kan melakukan dakwah secara terang-terangan ya. Iya. Tapi Rasulullah juga melakukan dakwah secara terang-terangan kan di Mekah. Iya, tapi kaum Quraisy itu sempat menolak dakwah terang-terangan karena dia nggak mau ninggalin kayak tradisi gitu-gitu. Agama yang sudah mereka Iya. anut juga. A few moments later. Nah, tadi kan peradaban Islam di masa Rasulullah itu dibagi menjadi dua tempat ya, Rek, di Mekah dan di Madinah. Nah, yang di Mekah tadi sudah kita bahas kan. Nah, di sini ada yang paham nggak tentang dakwah di masa Rasulullah yang waktu di Madinah? Nah, jadi awal mulanya peristiwa peradaban Islam pada masa Rasulullah di Mekah itu, di Madinah itu, dia itu awal mulanya itu ada peristiwa penting. Jadi dari serangkaian Beberapa peristiwa penting hijrahnya Nabi. Dari Mekah ke Madinah. Iya. Jadi dia tuh hijrah dari Mekah ke Madinah Pada sehingga memunculkan peristiwa-peristiwa penting. Pada tahun berapa, Dara? Pada tahun 622 Masehi. Yang penting itu seperti hijrah, terus perjanjian di Aqabah, terus membentuk masyarakat Muslim di Madinah, dan konstitusi Madinah. Nah, jadi seperti itu. Jadi peradaban Islam dimulai ketika Nabi itu mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya kan Iya. di Gua Hira. Dan wahyu pertama kali Nabi itu tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana bunyinya, Rek? Nah, siapa yang mau ngaji? Iqra kan? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sudah ya, itu. Nah, itu merupakan wahyu pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan peradaban Islam di masa Rasulullah itu kan dibagi dua kan. Tadi ada yang di masa Mekah sama di Madinah. Nah, namun kebanyakan masyarakat di Madinah itu cenderung menerima ajaran Nabi ya Muhammad. lebih gampang daripada yang di Yang di Mekah Mekah. yang dipenuhi oleh kaum Quraisy tersebut. Nah, dalam waktu sekitar 10 tahunan Rasulullah itu sudah bisa menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah. Nah, Rasulullah juga membuat undang-undang atau peraturan
yang digunakan untuk mengatur seluruh permasalahan yang terjadi, yaitu Piagam Madinah. Nah, itu merupakan salah satu sejarah dari peradaban Islam Islam pada masa Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Oke guys, Mungkin cukup sekian mini podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.